Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita, barengi dengan bersyukur dan juga menggenapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seluruh amal perbuatan apapun, apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala, seluruhnya atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua itu akan terangkum menjadi amalan-amalan salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, saya pernah membaca satu hadis yang menerangkan bahwasanya bagaimana bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ketika Allah sudah jatuh cinta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepada seorang hamba, maka yang pertama kali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memanggil Jibril alaihissalam, memanggil Jibril, malaikat Jibril, dan dikatakanlah kepada Jibril, ana uhibbu fulan, saya jatuh cinta, saya sayang kepada si fulan, kepada hambanya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, maka cintailah dia. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, cintailah ia. Maka setelah itu Jibril mencintai seorang hamba ini, bahkan disuruhlah Jibril ini untuk mendatangi seluruh malaikat yang ada di langit dan menyatakan kepada mereka, cintailah si fulan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit pun seluruhnya mencintai seorang hamba ini. Para jamaah sekalian, itu adalah salah satu reaksi Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba. Ketika kita melakukan amalan salih yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah saja yang mencintai kita, tapi seluruh malaikat yang ada dan menaungi kita seluruhnya akan mencintai kita. Dan para ulama menyatakan bahwasanya cintanya malaikat itu, dia itu pertama akan memberikan doa kepada kita, ya Allah, Allahumma barik fulan, Allahumma barik fulan, ya Allah berkahilah si fulan ini, berkahi usianya, ya Allah berkahilah si fulan ini, berkahi dalam rizkinya, ya Allah berkahilah dalam seluruh aktivitas dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, malaikat ini rasa bentuk cintanya adalah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya itu. Maka dari itu kita dapat bayangkan sangat luar biasa ketika kita dapat menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh kita. Contoh saja ketika kita disukai oleh bos kita, oleh atasan kita, seakan-akan itu akan menjadi jalan mudah bagi kita untuk mendapatkan bonus misalkan, untuk mendapatkan fee yang lebih ketika atasan kita mencintai kita. Apalagi Allah Khalik yang menciptakan kita, dan ketika ia sudah mencintai kita, apalagi yang dapat menahan sesuatu yang baik untuk datang kepada kita. Pasti seluruhnya akan datang kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, terakhir kali kita membahas dalam kajian tema fikih ini yaitu mengenai kaifiat tayamum. Saya akan rangkum sedikit ketika bertayamum versi yang dalam kitabnya Said Sabiq ini, dalam kitab Fiqhus Sunnah. Said Sabiq memberikan tata cara tayamum pertama adalah dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, disertai dengan niat untuk melaksanakan tayamum sebagai pengganti dari wudu. Nah, setelah bismillah maka kita yadribu bil ard, kita menepukkan kedua tangan kita ke tempat yang ada dan kita yakini itu ada
sa'idan thayyiban. Sa'idan thayyiban itu debu yang bersih, yang tahir. Setelah ditempelkan, setelah itu maka yang pertama adalah menyapu muka kita. Menyapunya cukup dengan 1 kali. Pertama masih tetap sama, dari awal tumbuhnya rambut ditempelkan sampai dengan bawah, habiskan. Tidak perlu menyeka-nyeka bagian-bagian kulit yang tumbuh di mana rambut itu ada. Misalkan ini, tidak usah digitu-gitu. Cukup kita usapkan saja disapu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, langsung kaffaihi, sampai pergelangan. Tangan kita cukup sampai pergelangan sebelah kiri, barulah sebelah kanan. Sudah. Sangat simpel seperti itu. Namun yang ada di dalam kitab Minhajul Muslim, nah ini dinyatakan bahwasanya ada versi juga ketika bertayamum itu basmalah sama niat. Setelah itu dia menepukkan pertama, tepukan tangannya 1 kali lil wajhi, untuk wajahnya. Sama, tidak ada bedanya. Dan yang kedua, dorbatan lil yadaini. Tepukan yang kedua jadikan untuk tangannya. Nah, bahkan dinyatakan tata caranya itu dibagi, bagian debunya itu dibagi menjadi 3, 1, 2, dan 3. Pertama, tempelkan dari sini ke bawah dan dipakai ujungnya. Atasnya dipakai yang telapak sebelah sininya, dan terakhir diusaplah ininya dengan jempol kita. Yang sebelah kiri pun sama, tarik sini, usap sini, putarkan, seperti itu. Jadi seakan-akan seluruhnya itu menyeluruh. Debu itu menyeluruh, menempel dan terusap seluruhnya ke tangan. Jadi itu adalah 2 versi yang sama-sama kita bisa praktikkan sesuai dengan kondisi kita. Kalau misalkan memang ada kendala untuk mengusap sampai ke mirfaqain, sampai ke siku, maka boleh cukup sampai dengan pergelangan tangan. Apalagi kalau misalkan sedang sakit, ya, ada suntikan segala macam dan itu akan membahayakan. Nah, bisa dipakai dengan versi yang pertama. Dan juga dapat membaca doanya sebagaimana doa wudu. Silahkan saja. Maka dari itu selesailah kaifiyat tayamum. Nah, sekarang kita akan masuk, ada pembahasan terakhir mengenai tayamum. Pertama, ma yubahu bihi tayamum. Hal apa saja yang membolehkan seseorang itu dengan melakukan tayamumnya. Tayamum itu membolehkan apa saja. Nah, Said Sabiq menyatakan at-tayammum badalun minal wudu'i wal ghusli. Tayamum itu adalah badal, pengganti minal wudu', dari wudu wal ghusli, dan juga mandi. Inda adabil ma'i, ketika tidak adanya air, fayubahu bihima yubahu bihima. Nah, maka tayamum ini memperbolehkan segala sesuatu yang dibolehkan dengannya mandi dan juga wudu itu sendiri. Misalkan wudu dan mandi membolehkan seseorang jadi bisa sholat karena bersih, tahir, suci. Udah wudu bisa baca Quran, pegang mushaf misalkan. Setelah wudu misalkan, setelah mandi orang yang janabah atau yang setelah haid itu bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, tawaf misalkan. Nah, dengan tayamum pun sama, bisa melaksanakan apa-apa yang disahkan oleh wudu dan juga mandi. Jadi tidak ada bedanya, hanya beda kaifiyat saja dan juga kondisi-kondisi tertentu dan khusus saja. Ditambahkan di sini minas salati wa masil mushafi wa ghairihima wa la yushtaratu li sihhatihi dukhulal waqti. Dan juga disyaratkannya ini mengenai bolehnya dilaksanakan tayamum itu adalah masuknya waktu salat. Ini pendapat pertama, dinyatakan seperti itu. Jadi orang bertayamum itu harus masuk waktu salat dulu, baru dia boleh tayamum. Contoh maghrib, ya. Ketika kita yakini sudah tidak ada air, baru kita bertayamum ketika waktu maghribnya sudah masuk. Misalkan dari jam 5:30 kita cari air segala macam sampai datangnya waktu sholat jam 6, misalkan dari jam 5:30 30 menit kita mencari air dan kita yakini tidak ada air, baru boleh melaksanakan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, Said Sabiq menyatakan wala yustarutu li sihhatihi dukhulal waqt.
ada juga yang menyatakan bahwasanya masuknya waktu sholat itu tidak dijadikan syarat sahnya untuk melaksanakan tayamum. Asal apa? Udah ada keyakinan bahwasanya di tempat itu tidak ada air. Ya, jadi misalkan kita sholat zuhur tayamum karena memang keadaan tidak ada air segala macam. Ketika asar, nah itu bisa kita tayamum itu sebelum waktunya datang asar, karena kita masih di tempat yang sama dengan kondisi yang sama dan tidak ada air di situ. Jadi masih bisa. Saya sampai sini paham tidak, Pak? Paham insya Allah ya. Jadi ada yang mensyaratkan waktu masuk sholat itu adalah baru dibolehkannya tayamum, ada juga tidak. Dan selanjutnya, walil mutayammim an yusalliya bitayammumil wahid ma syaa minal faraidi wan nawafil. Nah, ini yang ada sedikit perbedaan. Said Sabiq memilih bahwasanya bagi seorang yang bertayamum, dia itu dapat melaksanakan sholat dengan tayamumnya itu yang satu kali, ma syaa minal faraid wan nawafil. Segala sholat yang fardu dan juga yang sunnah, yang nafilah. Jadi tayamumnya satu kali, sholatnya bisa berkali-kali. Baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Contoh misalkan, Isya sekarang tayamum. Udah tayamum sekalian lanjut sama sholat malam, sama taraweh misalkan. Nah untuk sholat taraweh itu nggak harus untuk tayamum lagi. Mencukupi dari satu tayamum untuk sholat yang banyak. Nah, termasuk Said Sabiq menyatakan yang wajib dengan yang wajib juga sama. Cukup dengan sekali tayamum, bagaikan wudhu aja nggak ada bedanya. Contoh kita wudhu untuk sholat maghrib, kita masih punya wudhu. Sholat isya ya udah nggak usah wudhu juga sah. Nah, ini pendapat dari Said Sabiq menyatakan bahwasanya tidak ada keharusan untuk berwudhu kembali, tidak ada kewajiban. Namun di madhab Syafi'iyah untuk menjaga kehati-hatian maka yang diperbolehkan satu kali tayamum itu adalah apa? Sholat fardu dan juga sholat fardu satu kali. Kalau sholat sunnahnya silahkan banyak. Tapi kalau fardu dengan fardu harus dengan tayamum yang baru. Sholat maghrib tayamum, isya itu harus tayamum lagi. Karena sholatnya fardu, wajib. Itu pendapat madhab Syafi'i. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ada pandangan bahwasanya tayamum itu tidak menjadi pengganti 100% dari wudhu. Tayamum itu hanya cadangan saja. Maka dari itu tidak memiliki kekuatan yang sama dengan wudhu. Maka dia harus diperbaharui lagi sesuai dengan sholat yang fardunya. Kalau ada orang misalkan dalam perjalanan dia menjamak sholatnya maghrib dan juga isya dijamak. Nah, maka tayamumnya 2 kali. Kalau menggunakan madhab Syafi'i seperti itu. Nah, tapi kalau Said Sabiq menyatakan tidak perlu untuk melakukan 2 kali, cukup 1 kali untuk seluruh salat selama dia tidak batal. Itu. Ini Said Sabiq memberikan dalilnya, fa'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis ini terterima dari Abu Dzar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innas sa'ida tahurul muslim, bahwasanya debu itu, tanah itu adalah pensuci bagi seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a 10 sinin. Walaupun dia tidak menemukan air sampai dengan kisaran waktu yang sangat lama, di sini disebutkan 10 sinin, 10 tahun. Fa idza wajadal ma'u, maka apabila ada air, falyamsah, maka dia gunakan air itu basyratahu, untuk dibasuhkan ke kulit-kulitnya, fa inna dzalika khair, karena sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini menyatakan bahwasanya kalau misalkan orang udah bertayamum dengan waktu yang lama, maka ketika ada air itu dia tidak harus mengganti sholat-sholat yang sudah dia lakukan dengan tayamum itu. Cuman di sini ada kelebihan saja. Kalau misalkan memang sudah ada air, kamu harus tinggalkan tayamum itu, karena air itu adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan debu. Nah, maka dari itu poin pembahasan yang terakhir, jamaah sekalian. Tadi kan apa saja yang membolehkan seseorang ketika telah bertayamum. Sekarang tayamum itu menjadi batal ketika apa? Ketika
segala sesuatu yang membatalkan untuk wudu dan juga untuk wudu ya. Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudu maka itu menjadi pembatal bagi tayamum. Sama saja, tidak ada perbedaannya. Nah, cuman di sini ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di kalangan kita. Said Sabiq menyatakan bahwasannya kalau misalkan ada orang dia sholat dengan bertayamum dan setelah dia sholat dengan bertayamum tsumma wajadal ma, air itu ada, au qadaru ala istimalihi ba'dal faraghi minas shalah, atau yang orang awalnya itu dia nggak kuat untuk kena air ya, dia akhirnya punya kekuatan merasa dirinya itu mampu untuk melaksanakan wudhu. Sedangkan waktu sholat itu masih terbentang luas. Contoh misalkan siang-siang saya sakit, gak bisa nih kena air, kedinginan, sangat kedinginan. Nah, jam 12 saya sholat dengan tayamum. Ketika jam 1:30 saya itu ngerasa udah sehat. Saya ngerasa udah sehat, udah bisa ke jamban, udah bisa pakai air. Nah, kata Said Sabiq menyatakan la tajibu alaihil i'adah. Orang yang seperti ini tidak wajib bagi dirinya untuk mengulang kembali sholatnya walaupun dia sudah sanggup untuk menggunakan air, ataupun tadi orang yang tidak punya air ketika jam 1:30 air teh ngocor. Nah, teu usah balikan deui sholatna, tetap sholatnya menjadi sah. Ini hadisnya ceritanya bahwasanya ada seorang laki-laki yang keluar, dua orang laki-laki keluar melakukan satu perjalanan. Fahadaratis shalah, maka ketika sedang melaksanakan perjalanan itu datanglah waktu sholat. Walaisa ma'ahuma ma'un. Nah, mereka itu nggak punya air, persediaan air nggak ada. Fatayammama sa'idan thayyiban. Dia akhirnya, kedua orang laki-laki ini mengambil debu untuk bertayamum. Setelah itu fasolaya, dan keduanya itu melaksanakan sholat. Thumma wajadal ma'u fil waqti. Ketika melanjutkan perjalanannya, ternyata ada air di satu daerah tersebut. Nah, ini yang terjadi jamaah sekalian. Fa'ada ahaduhumal wudu'a was-shalah. Satu orang mah ketika dapat air teh, dia langsung ambil air itu, langsung berwudu dan langsung mengulangi sholat yang sudah dia kerjakan. Walam ya'udil akhor, tapi yang satu orang lagi nih, dia enggak melakukan hal itu. Dia tetap dengan sholatnya yang pertama, meyakini bahwasanya itu sudah cukup. Nah, ini sudah terjadi peristiwa ini. Ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua orang ini sama-sama mengadu. Siapa nih yang lebih benar di antara kami berdua? Fadzakaru lahu dzalika faqala lilladzi lam ya'ud. Nah, ketika udah diceritakan peristiwa tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, asabtas sunnah wa ajza'atka as-salatuka. Apa yang kamu kerjakan itu dengan tidak mengulangi sholatmu itu adalah sesuai dengan sunnah. Wa ajza'atka sholatuka, dan engkau mendapatkan balasan yang sempurna atas sholatmu itu. Jadi eta nu bener teh so Rasul teh. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang kembali berwudu dan mengulangi sholatnya, lakal ajr, kamu dapat balasan. Kamu dapat pahala marrataini, bahkan disebutkannya 2 kali. Kamu dapat balasan, kamu dapat balasan. Ada yang mengartikan bahwasannya orang yang melakukan sholat dan mengulanginya itu dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala sholatnya dan juga tayamumnya. Yang kedua, pahala wudhu dan juga sholatnya. Nah, dan ini sama Rasul SAW tidak disalahkan dua-duanya, namun Rasul SAW lebih condong dan lebih menganggap kebenaran itu ada di orang yang tidak mengulangi sholatnya itu. Nah, jadi sudah jelas ini hadisnya mengenai tayamum. Namun, ini satu lagi. Kalaulah misalkan ada orang yang dia itu sholat dengan bertayamum,
Wa qoblal faraghi minha, dan ketika dia masih sholatnya belum selesai, fa inna wudu'ahu yantaqidu. Wudu'nya itu atau misalkan tayamumnya itu menjadi batal ketika adanya air ketika dia masih melaksanakan sholat. Contoh misalkan saya sholat maghrib tadi dengan bertayamum karena tidak ada air di sekitar sini, bertayamum. Sedang sholat, ada yang mengabarkan air sudah ada dari luar teh. Maka saya wajib untuk membatalkan sholat saya dan berwudu dengan air yang ada. Jadi kalau misalkan sholatnya belum selesai, keburu ada yang ngasih tahu air teh ada, nah kita batalkan sholat itu dan kita berwudu baru sholat. Tapi kalau misalkan kita sholat maghrib, udah selesai sholatnya, langsung ngasih tahu air teh itu ada di sana segala macam, maka tidak perlu untuk mengulanginya lagi. Nah itu perbedaannya jamaah sekalian. Nah, ini pun terjadi bagi orang yang misalkan dia junub, tidak ada air, maka dia bertayamum untuk mensucikan dirinya dari junubnya itu. Nah, terus dia melaksanakan sholat dengan tayamumnya itu, dia belum mandi ya, dia sholat dengan tayamumnya. Dan setelah sholatnya selesai, misalkan ada air, sama, sholatnya nggak usah diulang, tapi dia wajib untuk mandi. Tetap jangan ngerasa saya mah sudah suci dengan tayamum, tidak bisa gitu. Mandinya tetap harus. Ini berdasarkan dari sabda Nabi SAW ketika dia melaksanakan sholat dengan satu kaum. Nah, setelah selesai sholat, Nabi SAW melihat di pojokan masjid itu, di luar itu ada orang yang terdiam, nggak ikut sholat. Maka Nabi SAW bertanya kepada seorang ini, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum. Apa sih yang menghalangi engkau itu untuk melaksanakan sholat sama kita? Kenapa kamu nggak sholat? Nah, sehingga seorang ini, laki-laki ini menjawab, asobatni janabatun wala ajid ma'an. Aku ini junub dan aku nggak mendapatkan air. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada orang ini, cukup bagi engkau sebetulnya bertayamum dengan debu. Itu sudah mencukupimu, nggak usah kamu mandi, bisa sholat langsung. Nah, cuman ada lanjutannya. Tsumma dzakaru Imrana annahum ba'da anna wajadul ma'a. Nah, setelah sholat itu dia lakukan, beberapa waktu kemudian ternyata ada air di kampung tersebut. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang untuk membawakan air itu kepada orang yang tadi, yang belum sempat mandi tadi, yang baru bertayamum saja. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW? Idhab, bawalah air ini pergi, fa'afroghohu alaika, dan basuhlah, ambillah dari air ini untuk membasuh dirimu, artinya untuk mandi. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak menyatakan ulangi sholatmu, tidak, tapi hanya disuruh untuk mandi. Nah, jadi seperti itu bagi orang yang junub pun sama. Begitu jamaah sekalian, ini perkara mengenai tayamum, dan bab bahasan mengenai tayamum ini sudah selesai, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke tema bahasan baru. Sebelumnya mau ada yang ditanyakan mengenai tayamum? Sepertinya sudah. Gimana Pak? Junub dan wudu cukup satu kali aja saya. Ya. Saya kita junub. Ya. Ini cukup sekali aja ya. Iya. Nggak usah dua kali. Nggak usah Pak. Ini kembali dengan wudu tadi. Kalau kita udah mandi junub, ini ditandai. Karena ada pendapat. Kalau Ya. mandi junub Ya. juga. Ya. Cukup. Ya. Ini gimana? Nah, sebetulnya kaifiat dalam mandi junub pun itu sudah ada wudu Pak. Ya. Nah, maka dari itu ketika seseorang sudah melaksanakan mandi janabah, maka tidak harus dia untuk wudu kembali. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah ditanya sama dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, saya udah mandi, apakah wajib bagi saya untuk wudu? Rasul itu menjawab dengan pertanyaan lagi. Mandi apa yang lebih menyeluruh dibandingkan wudu? Wudu apa yang lebih menyeluruh dibandingkan mandi? Dalam arti bahwasanya mandi itu dia itu lebih besar dibandingkan berwudu. Wudu itu hanya bagian-bagian tertentu, tapi kalau mandi, selain orang mandi janabah itu membasuh bagian wudunya, ditambah dia menyeluruh, membersihkan seluruh badannya. Jadi pendapat yang lebih kuat itu Pak,
adalah yang tidak berwudu kembali selama dia tidak batal ya. Setelah mandi janabah dia nggak batal, maka dia tidak usah berwudu kembali. Cuman yang salah biasanya di kita menjadikan istilah mandi itu ya bukan mandi junub itu. Jadi harus dibedakan dulu, mandi teh mandi yang mana dulu. Kalau mandinya hanya sekedar jebur, ngehilangkan keringat dan bau saja misalkan tanpa dengan kaifiat mandi janabah, maka dia masih wajib wudu gitu. Jadi kalau misalkan memang mandi janabah cukup. Tapi kalau mandi biasa tidak ada kaifiat mandi janabahnya dan di dalam mandi janabah itu ada wudu, maka dia harus wudu. Sampai sini insyaallah mudah-mudahan. Kalau tidak salah memang ya Syafi'i yang gitu ya. Kalau tidak salah, ada Syafi'i itu harus tetap junub juga, mandi junub juga, wudu juga kalau tidak salah gitu. Nah, kalau yang saya ya, boleh. Kan kalau kita mandi junub, kan kita kalau kemaluan kita kepegang. Oh iya. Ya. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau mandi junub kan pasti kita pegang kan semua kan, barangkali. Karena seingat saya sih kalau madhab Syafi'i itu tetap harus junub, tetap harus wudu lagi. Oh iya. Oh iya, Mungkin itu alasannya gitu. Oh iya. Ya. Iya, betul. Kan kalau kita Menyentuh zakar. Pegang itu kan batal ya. Iya. Pegang gitu nggak sengaja kan batal. Betul. Mungkin itu alasannya. Iya. Mungkin salah satu itu. Saya baru terfikirkan barangkali mengenai masalah itu. Betul. Memang kalau misalkan melihat dari kaifiat dari mazhab Syafi'i pun sama. Dalam arti menyentuh zakar itu, menyentuh kemaluan itu berada di awal. Karena sebelum melaksanakan janabah itu mandi secara keseluruhan, pertama itu tahapnya untuk menghilangkan najis dulu. Dan khususnya pasti di zakar itu. Dan setelah itu baru masuk ke kaifiatnya dengan cara mengambil berwudu dengan cara wudu sama dengan sholat. Baru ditambahkan dengan apa? Dengan mengusap dan juga menyela-nyela rambut. Nah, setelah itu baru dibasuhkan ke seluruh badan. Nah, kalau misalkan memang ada resiko atau misalkan ada peluang tersentuh lagi setelah itu, mungkin bisa jadi batal kalau berpegangan pada mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bisa jadi untuk lebih kehati-hatian barangkali ya. Betul. Namun kalau melihat dari pendapat-pendapat yang ada, sahabat Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, beliau pun sama. Ketika ada yang bertanya kepada beliau mengenai hal yang sama ini tentang wudu lagi, nah, beliau itu tidak tidak memberikan peluang bagi orang berwudu kembali. Udah cukup dengan mandi janabahnya. Jadi gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi Pak? Pak Ferry? Bukan lagi ya, itu anu, pokoknya nggak tahu, Iya. Apalagi kalau sengaja. Pegang aja basah. Iya, betul. Ya, itulah dia. Cuman ya ini juga menjadi pembahasan juga, memang ikhtilaf juga mengenai menyentuh zakar itu. Karena kan hadis yang pertama menyatakan bahwasanya fa'alaihil wudu. Ketika ada yang nanya, kesantuh nih menyentuh zakar gimana? Nah, maka dia wajib untuk berwudu. Tapi hadis yang satu lagi, innahu bad'atum minka, kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang menyentuh zakarnya, nah, nggak apa-apa, karena zakar itu sama aja seperti anggota tubuhmu yang lain. Sama kayak misalkan kita nyentuh ini. Selama kita yakin di zakar kita itu nggak bekas najis misalkan ya. Itu Allah a'lam bishawab. Nah, itu jamaah semua. Iya, kehati-hatian begitu. Sama seperti masalah ini juga mengenai tayamum ya, sampai ke sini itu salah satunya kehati-hatian karena di dalam Al-Qur'an itu wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dengan kata yadun, tangan, yang diartikan tangan itu sampai mirfaqah ini sama dengan wudu. Makanya di sapunya itu sampai dengan siku. Nah, salah satunya itu tafsirannya. Makanya saya coba untuk menggali lagi referensi mungkin di luar dari kitab yang saya pegang ini agar kita lebih mengetahui wawasan atau misalkan perbedaan yang ada. Namun tetap berlandaskan dengan dasar, dengan dalil juga seperti itu. Ya, para jamaah sekalian, kita coba masuk sekarang mengenai pembahasan haid.
haid. Nah, ini berkaitan dengan perempuan. Walaupun kita laki-laki, tapi kita akan selalu berkaitan dengan perempuan. Mungkin itu istri kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu saudara kita yang harus dan perlu kita berikan pendidikan dan juga arahan bimbingan mengenai perkara haid ini. Ya, jadi jangan ngerasa haid, iya mah istri euy. Kita laki-laki nggak usah. Enggak, malah kita sebagai pemimpin rumah tangga itu harus memberikan kejelasan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita perkara masalah haid. Kita akan bahas mengenai haid walaupun tidak secara rinci, insyaallah. Jadi jamaah sekalian, haid, al-haid, aslul haid fil lughah dalam arti bahasa logatnya, bahasanya as-sailan, sesuatu yang mengalir. Arti dari hadha itu adalah yang mengalir. Namun wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan lebih rinci definisi mengenai haid itu adalah ad-damul kharij, air yang keluar, darah yang keluar min qubulil mar'ah, dari organ vitalnya perempuan, hala sihatiha. Ini yang harus diberikan garis besarnya, garis bawahnya adalah ketika kondisi seorang perempuan itu sedang sehat, nggak lagi sakit. Dalam arti kalau di sini tambahkan min ghairi sababi wiladah. Pertama, bukan atas dasar sebab melahirkan. Keluar darah itu bukan karena melahirkan. Yang kedua, wala iftidad, dan juga bukan karena ada sakit ataupun luka. Ya, bisa aja keluar darah itu karena luka, bukan karena haid. Maka dari itu yang harus digarisbawahi adalah halasihatiha, ketika kondisi perempuan ini sedang sehat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Adza, kata Allah Subhanahu wa taala, jawab bahwasanya haid itu adalah darah yang kotor. Ada juga adza itu yang mengartikan sakit juga, penyakit juga. Cuman ini lebih kepada sesuatu yang keluar itu bukan karena ada sakit tertentu, tapi karena ada gugurnya sel rahim, karena tidak dibuahi maka dia menjadi gugur, keluar darahnya. Dan itu adalah tanda sehatnya perempuan. Kalau misalkan perempuan yang produktif dia tidak haid, berarti ada yang salah. Nah, jadi itu. Dan yang kedua, jamaah sekalian, kapan keluarnya darah haid ini? Batas usia berapa seorang perempuan dapat keluar haid? Nah, batas keluarnya itu adalah la yabda'u qabla bulughil untha tis'a sinin. Kalau misalkan anak perempuan di usia 9 tahun dia keluar darah, maka itu adalah darah haid. Tapi kalau sebelum dari 9 tahun, maka itu bukan darah haid. Said Sabiq merangkum bahwasanya salah satu awal kemunculan darah haid bagi seorang perempuan yang dihukumi dia sudah balighah itu adalah 9 tahun. Nah, terus batas akhir dari seorang perempuan haid itu umur berapa? Tidak disebutkan sampai umur berapa-berapanya. Selama dia sehat, sampai tua sekalipun ketika ada darah yang selalu ada setiap bulannya, maka itu adalah darah haid. Jadi tidak dihukumi dengan misalkan sampai 60 tahun. Kalau ada darah itu bukan darah haid, tidak. Karena perempuan biasanya kalau sudah mendekati umur 50-an ke atas itu sudah masuk ke masa-masa menopause. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi haid, darah haid lagi. Menstruasi sudah berhenti. Nah, jadi itu adalah batasan waktu bagi si perempuan disebut haid atau tidak. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, ini dilihat dari warnanya, warna darahnya. Yang pertama, diklasifikasikan darahnya itu berwarna as-sawad. As-sawad itu kehitam-hitaman, warnanya hitam. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaish. Nah, Fatimah binti Abi Hubaish ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada darah yang keluar dari dirinya. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab. Nah, ketika si Fatimah binti Hubaish ini bertanya, dijawab oleh Nabi, idza kana damul haidati fa innahu aswadun yu'rafu. Nah, kalaulah memang itu yang keluar itu adalah darah haid, pasti darah haid itu warnanya adalah kehitam-hitaman.
Yu'rafu ditambahkan keterangan, dan itu adalah sesuatu yang engkau kenali, atau darah hitam yang dikenali. Ini adalah jawaban dari Nabi SAW. Fa idza kana kadzalika fa amsiki anis shalah. Kalau misalkan memang yang keluar itu seperti itu, darah hitam yang sudah diketahui, yang sudah maklum keluar seperti biasa, maka tahan untuk dirimu melaksanakan sholat. Fa idza kana al-akhar, kalau misalkan yang keluar bukan yang seperti itu, bukan yang dikenali, fatawaddai, maka kamu wajib untuk berwudu, wasalli, dan juga kamu wajib untuk sholat. Fa innama huwa irkun, karena sesungguhnya itu adalah kotoran aja, bisa jadi keringat saja kalau di sini artikan itu. Nah, jadi yang pertama, warna dari darah haid itu kehitam-hitaman, dan warnanya ini sudah dikenali. Kan perempuan sering haid, dia pasti udah tahu perbedaan warnanya juga. Nah, yang kedua, warnanya itu al-hamrah, kemerah-merahan, merah warnanya. Li'annaha aslun launun dami. Karena warna merah ini adalah asalnya warna darah. Karena warna darah merah. Jadi memang ada yang keluarnya itu, haidnya itu biasa dengan warna merah menyala. Ada yang merah kehitam-hitaman. Cuman yang jelas ini pasti diketahui oleh orang yang haidnya itu sendiri. Yang ketiga, as-safrah. Bisa jadi yang keluarnya itu darahnya berwarna kekuning-kuningan. Wahia ma'un tarahul mar'ah. Air darah yang dilihat oleh seorang perempuan ini kasadid, bagaikan nanah. Ya'luhu isfirar, yang di atasnya itu ada kuning-kuningnya. Nanah kan warnanya tidak benar-benar putih ya. Nah, seperti nanah cuman ada kuning-kuningnya gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri dari darah haid. Dan yang terakhir adalah al-kadrah. Al-kadrah itu apa? Wahia at-tawassutu baina launil bayadi was-sawadi. Nah, kalau al-kadrah ini warnanya itu percampuran antara warna putih dan juga warna hitam. Was-sawadu kalma'il wasakh, seperti air kotor. Kadang-kadang juga darahnya itu seperti ini. Tergantung kepada sistem hormon yang ada dalam perempuan itu sendiri. Karena setiap perempuan beda-beda juga keluarnya, spesifiknya. Ini berdasarkan dari hadis Alqamah bin Abi Alqamah, bahwasanya para perempuan itu pernah mendatangkan, mau bertanya mungkin ya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengenai ieu teh darah haid atau sanes gitunya. Nah, dan dibawakan kepada Sayyidah Aisyah itu apa? Dibawakan kapas-kapas yang telah dibalutkan ke organ para perempuan ini. Pas dilihatkan kepada Aisyah, kalau misalkan masih ada warna-warnanya, kekuning-kuningannya, kotor-kotornya, maka jangan terburu-buru untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi ini mah merupakan pendidikan khususnya bagi para perempuan. Para perempuan itu salah satu penanyaan intinya itu kepada istri Nabi SAW mengenai masalah ini yang sangat pelik. Jadi para perempuan ini, para sahabiah ini bingung menentukan ini teh darah haid atau bukan. Maka dari itu ada kapas yang disumbatkan kepada organ vital mereka dan diberikan kepada Sayyidah Aisyah untuk dilihat ieu teh haid atau sanes gitu. Kalau misalkan masih ada bercak-bercak kotornya, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka jangan terburu-buru untuk melaksanakan sholat, jangan terburu-buru untuk bebersih. Nah, cuman ada catatannya jamaah sekalian, dua darah yang warna tadi, pertama yang kuning-kuningan dan juga yang kedua yang warna teh kotor. Nah, ini dihukumi darah haid selama waktu haid. Dalam arti misalkan ada perempuan yang batas haidnya itu sudah biasa dalam 1 bulan itu dia 7 hari misalkan ya. Nah, ketika waktu 4 hari berem. Nah, ketika waktu 5 dan 6 hari itu warnanya berubah menjadi kotor atau kekuning-kuningan. Nah, maka ini dihukumi sebagai darah haid karena di waktu haidnya. Tapi misalkan ada orang yang dia biasanya 7 hari, 5 hari udah nggak ada lagi, udah bersih. Akhirnya hari ke-6 dia bebersih. Ketika hari ke-10 ada darahnya berwarnanya kekuning-kuningan ataupun kotor, maka jangan dihukumi sebagai darah haid karena keluarnya di luar waktu haid biasa dia. Jadi
intinya seperti itu. Karena ada juga jamaah sekalian yang dalam 1 bulan itu seorang perempuan ada yang haidnya 2 kali. Ada yang haidnya 2 kali. Pernah ada yang nanya ke saya juga, gimana kalau seperti, ya kalau misalkan itu diyakini adalah haid dan itu memang keluar dengan berdasarkan hitungan yang pasti, udah umum keluarnya dan durasinya juga sudah sama, maka hukumi darah haid. Walaupun keluar dalam batas waktu yang mungkin tidak terlalu panjang, tidak sampai 1 bulan. Bahkan dari 1 bulan itu bisa 2 kali. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi intinya mengenai haid, seorang perempuan ini Nabi SAW berikan anjuran yang sangat tegas. Kata Nabi SAW, bagi perempuan hendaknya dia untuk memperhatikan waktu-waktu keluarnya darah haid itu. Kapan darah haid itu keluar dari waktu 1 bulan itu? Tanggal berapa? Dihitung. Nah, setelah itu hitung juga kadar durasinya. Udah dihitung tanggalnya, dihitung juga kadar durasi haidnya. Misalkan saya udah biasa haidnya 7 hari, tetapkan 7 hari. Kalau di luar itu berarti jangan dihukumi haid. Nah, kalau misalkan ada orang yang 10 hari atau yang sampai batasan ulama menyatakan 15 hari batasan maksimal dari dihukuminya darah haid. Kalau lebih dari 15 hari itu hukumi sebagai istihadah, darah penyakit. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Jadi kembali lagi kepada seorang perempuan itu. Anak kita tanya, kamu tuh emang biasanya gimana? Jangan asal-asalan masalah yang kayak gini. Karena ini berkaitan dengan ibadah. Sholat bisa bahaya. Dia udah bersih sebetulnya tapi dia merasa masih belum. Sehingga dia melalaikan sholatnya. Bisa jadi ketempuhan oge. Maka dari itu kata Rasul itu anjuran bagi seorang perempuan. Kalau masih tidak bisa, maka datang kepada ahlinya, kepada dokter, kepada bidan untuk meyakinkan iya teh haid atau bukan. Nah, ikhtiarnya itu sampai harus seperti itu. Ikhtiarnya itu harus sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mengenai pembahasan haid. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar itu nanti kita bisa diskusikan bersama dan nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara bersucinya orang yang memiliki luka. Mandinya seperti apa, wudunya seperti apa. Nanti kita akan bahas juga. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan usia. Amin. Ya Allah. Amin. Kita tutup pengajian kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.